Di dalam melaksanakan solatul tahajud itu adalah ibadah yang paling afdal, ibadah solat sesudah solatul fardu, yakni solat di waktu malam. Kanu qalilan ma ya'daun, mereka itu adalah orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Karena tidak ada seorang nabi dan rasul para aulia yang dilantik Allah Ta'ala sebagai nabi dan rasul para aulia kecuali di waktu malam, kecuali di waktu malam. Keistimewaan orang-orang yang suka bangun di waktu malam di dalam melaksanakan sholatul tahajud, nanti diberikan keistimewaan Allah Ta'ala di padang mahsyar. Dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum orang-orang lain di padang mahsyar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai jalur khusus jalan menuju surga. Di dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusarun nas bi sa'idin wa'idin yaumal qiyamati fayunadi munadi fayaqul aina allazi kanat tadafadu nubuhum anil madaji'i fayakumuna wa hum qalilun fayadkhulul jannata bighairi hisab summa yu'maru bisairin nasi ila hisab. Di dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yu'sarun nasu fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat manusia dikumpulkan di tempat yang satu di hari kiamat di padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil-manggil dan Allah katakan, ainal ladzi kanat tatadzunubuhum anil madaji, mana orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, menyingkirkan tempat tidurnya di waktu malam dan dia bangun di dalam melaksanakan solat. Fayakumun, kemudian mereka bangun. Fayakumu wa hum qalilun, kakala mereka bangun di padang mahsyar dipanggil oleh Allah, namun bilangan mereka itu sangat sedikit. Fayadkhuluna jannata bighairi hisab, maka Allah perintahkan mereka untuk masuk gerbang orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian Allah perintahkan sebagian manusia untuk dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Alhamdulillah. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamul lail, selalulah engkau bangun di waktu malam, fa inna da'bus sholihin, sungguhnya bangun di waktu malam itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Wa gurbatan ila rabbikum, suatu pendekatan diri kepada Tuhan kamu. Wa yaghfiru lisayiat, bisa mengampunkan kesemua kesalahan. Wa minhatu anil isim, dan bisa menghapuskan dosa. Wa matrada'il lida'il hasad, dan bisa menolak daripada penyakit yang ada di dalam jasad. Itu keistimewaan orang bangun di waktu malam. Pertama, da'bus sholihin, kebiasaan baik orang-orang yang soleh, orang-orang tua kita, guru-guru kita. Itu jam 3 mereka udah bangun, dia menyangka udah kesiangan. Ini orang dulu nih, jam 3 udah kesiangan. Itu hari-hari biasa, bukan bulan Ramadan. Merasa kita aja nih kalau jam 3 bangun sahur masih malam. Kita orang sekarang jam 3 malam masih tangeh, ya gak? Wa qurbatan ila rabbikum, bangun di waktu malam jalan mendekatkan diri kepada Allah. Karena ibadah nggak ada yang tahu rahasia, cuman dia dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah, sedangkan manusia sedang asik tidur. Wa makafar sayiat, bisa mengampunkan kesalahan dan bisa mengampunkan dosa, dan bisa menolak dan menyembuhkan daripada penyakit yang ada di dalam jasad. Orang yang suka bangun di waktu malam mukanya ceria. Makanya bulan puasa ini banyak yang ceria. Alhamdulillah. Orang yang puasa bangun di waktu malam mukanya ceria, kecuali yang enggak sahur. Bangun kesiangan pasti cemberut. Kakak dengar azan subuh, ya Allah, gue bangun jam 5 kesiangan, mana sate gue udah beli. Tuh mukanya agak cemberut dia, kagak ceria.
Keistimewaan bulan puasa. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah tetapkan iman dan Islam kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Audio Jungle. Bapak Uslan FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyunin akhidhina ma atahumullahu rabbuhum innahum kanu qabla dhalikal muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wa mahrum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul muharram. Afdalus salati ba'dal faridati salatul lail, rawahu Muslim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah masuki tanggal 2 di bulan Ramadan. Kita telah mengisi kegiatan keagamaan dan peribadatan dan amal-amal soleh yang kita lakukan 2 hari di bulan suci Ramadan. Bertambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala, merasa kerinduan yang mendalam kepada diri kita dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala kakala menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dimulai dari awal daripada bulan Rajab. Kita memohon dan berdoa dan mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam doa kita, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, panjangkan umur kami sampai datangnya bulan Ramadan. Waj'al hadza syahrul mubarak bi ahsanil hal, maka jadikanlah bulan yang penuh berkah ini kebaikan-kebaikan keadaan kami lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Fi khair mulutfin mu'afiyah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman, wasurur wa quwwah wa ta'ah, dengan rasa semangat dan gembira di dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyambut awal permulaan datangnya bulan Ramadan, kakala hari Rabu telah ditentukan oleh Majlis Ulama Indonesia yang ada di Jakarta melalui Departemen Agama, dengan diputuskan dengan ru'yah, sumu di ru'yah, puasalah kamu dengan sebab engkau melihat bulan, wa aftiru bi ru'yah, berbukalah kamu penentuan tanggal 1 Syawal dengan sebab melihat bulan. Fa in qama 'alaikum faqmilu iddata syuhur salasina yauman, apabila bulan itu tidak terlihat maka sempurnakan 30 hari daripada bulan Sya'ban, ataupun sempurnakan 30 hari dari bilangan bulan Ramadan. Walaupun ada sedikit kacau sedikit di dalam nisfu Sya'ban, di dalam nisfu Sya'ban, ada yang mengadakan malam nisfu Sya'ban jatuh pada hari Senin malam Selasa, ada lagi Selasa malam Rabu. Ada beberapa masjid di lingkungan Jagakarsa dan sekitarnya seperti itu. Nah, yang terpenting itu kan sunnah. Kalau dihitung-hitung tanggalan Nahdlatul Ulama, kalau dia
nisfu Sya'bannya Selasa malam Rabu, maka bilangan Sya'bannya cuma 29. Cuma 29. Sebab di dalam tanggalan mulai subuh itu tanggalan Hijriyah ada yang berbeda-beda. Tapi tanggalan mulai subuh hari Rabu dan tanggalan di Asy-Syafi'iyah ataupun At-Tahiriyah ataupun banyak tanggal-tanggalan mengatakan tanggal 14 malam 15 jatuh pada hari Senin malam Selasa. Nah, kalau Senin malam Selasa berarti takmilah bulan Sya'bannya adalah 30 hari. Karena bulan Sya'ban itu pasti 30 hari, enggak mungkin itu 29 hari. Yang terpenting lagi adalah awal permulaan tanggal 1 Ramadan yang telah ditentukan melalui ru'yah. Ada 147 pantongan ru'yah yang ada 34 provinsi yang ada di Indonesia. Itu daerah Mataram terlihat, daerah Lamongan terlihat, bahkan di Jakarta pun di Masjid Asy'ari itu di Tanjung Priok alhamdulillah terlihat. Kemudian ditetapkan datangnya bulan puasa jatuh pada tanggal 23 di bulan Maret 2023. Alhamdulillah. Kita semangat datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sholatul ba'diyah. Kemudian kita tadarusan Al-Quran. Kemudian kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan sholatul tarawih dan ditutup dengan sholatul witir 3 rakaat. Sebelum kita sahur kita pun telah melaksanakan bermacam-macam ibadah. Salat witir tadi yang tadinya 3 rakaat, kemudian ditambah 1 rakaat yang tadinya ganjil menjadi genap. Kemudian kita melaksanakan sholat-sholat yang lain. Adapun sholat tahajud itu dilakukan itu waktunya masuk berbarengan dengan sholatul fardu. Sama seperti sholatul tarawih 4 waktu di bulan Ramadan. Waktu sholat itu berbarengan sholatul sunnah dengan waktu sholatul fardu, yakni sholatul isya. Sholatul isya, sholatul tarawih, sholat tahajud dan sholatul witir. 4 sholat ini 3 sunnah, 1 fardu, masuknya berbarengan, kemudian keluar waktu itu berbarengan kala masuk adzan subuh. Alhamdulillah kita sama-sama telah melaksanakan sholat subuh dan memakai yang namanya sujud tilawah. Di dalam hadis Nabi SAW, man shalla sholatal isya fi jama'atin fa ka'annama shalla nisful lail. Siapa saja yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka pahalanya sama seperti orang yang sembahyang setengah malam. Man shalla subha fi jama'ati fa ka'annama shalla laila kullahu. Siapa saja yang sembahyang salat subuh berjamaah sama seperti orang yang melaksanakan salat semalam suntuk. Semalam suntuk. Rahu Bukhari wa Muslim wa Nasai wa Ibnu Majah wa Ibnu Daud an Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa qalu hadisun hasanun sahih. Ini hadis yang sahih. Begitu mulia pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala untuk memberikan semangat di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Orang sembahyang isya berjamaah sama seperti orang yang sembahyang separuh malam.
Isya jam 7:20 sampai jam 12. Itu pahalanya orang yang sembahyang isya berjamaah, pahalanya seperti itu. Begitu juga ditutup sholatul subuhnya berjamaah, maka sama seperti orang yang sembahyang semalam suntuk. Itu luar biasa. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu, beliau sembahyang subuh dilakukan wudu isya, dan beliau tidak pernah tidur malam selama 40 tahun. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Termasuk saya punya guru Al-Imam Arif Billah Qutbul Ghaus, Al-Imam Arif Billah Sayyid Al-Muhandis bin Abdullah bin Abdul Qadir Bilbagi. Beliau sembahyang subuh dengan wudu isya. Beliau sembahyang subuh dengan wudu isya, menghatamkan Al-Qur'anul Karim di dalam melaksanakan sholat witir yang beliau lakukan 11 rakaat. Tidak tidur di waktu malam selama 40 tahun lebih, melaksanakan sholat subuh dengan wudu isya. Ini termasuk khususiyah, keistimewaan seorang hamba yang Allah berikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan waktu yang begitu singkat yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang soleh itu kalau sedang beribadah itu waktunya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ukuran waktu di dunia cuman singkat. Waktunya singkat. Tapi beliau bisa diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Hadratus Syekh Kiai Khalil bin Haji Abdul Latif Bangkalan, Madura, itu gurunya para kiai sepulau Jawa, itu Kiai Khalil Bangkalan. Ketika beliau belajar di Mekah dengan Syekh Amin Qutbi, ketika itu di Mekah lagi sedang bahsul masail tentang hukum rajungan ame apa? Ame kepiting. Dua makhluk ini apakah ini haram ataupun halal? Di negeri Arab, kebetulan di Mekah kan kalau pengen ke Jeddah ngelihat yang namanya laut, jarak yang begitu jauh. Mereka membahas, dan banyak para mufti ketika itu nggak kenal mana kepiting, mana rajungan. Kiai Khalil ketika itu masih belajar, orangnya masih muda. Akhirnya beliau tahu. Akhirnya ditanya Syekh Amin Qutbi, siapakah di antara kalian yang mengetahui dua binatang ini? Kiai Khalil Bangkalan nunjuk tangan. Waktu itu beliau umur masih belasan tahun. Kemudian maju ke depan menjelaskan para mufti ketika itu. Tiba-tiba Kiai Khalil itu tangannya ke belakang dan mengambil dua makhluk tersebut ada di tangannya. Tangan dan bajunya itu dalam keadaan basah, dan menetes itu ubin yang ada di Masjidil Haram. Kata Kiai Khalil, inilah makhluk yang kalian perdebatkan. Ini yang namanya rajungan, ini namanya kepiting. Ini asal kamu dari mana? Aku datang dari Madura, Pulau Jawa. Kamu dapatkan di mana ini dua makhluk yang belum pernah saya lihat? Barusan aku ambil ke tengah lautan. Barusan aku ambil tengah lautan, cuman begini doang tangannya nih. Tuh, aulia, para aulia. Coba kalau ke laut, jauh gak kira-kira? Itu
Itu salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah perlihatkan, tanda-tanda karomah yang Allah berikan para aulia dan orang-orang sholihin. Karena hatinya lempeng, hatinya bersih, tidak ada sifat hasud, iri dan dengki. Hatinya lempeng dan bersih, mengerjakan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mendapatkan kemuliaan dan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang beliau amalkan ketika masih hidup adalah beliau tidak pernah tidur di waktu malam, munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salatul tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga. Wa uyun, dan mata air yang mengalir di dalam taman-taman surga itu. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka telah mengambil anugerah kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu dzalika minal muhsinin, sesungguhnya mereka itu dulu ketika di dunia termasuk golongan orang-orang muhsinin, orang-orang yang baik, orang yang taat, yang patuh kepada Allah taala. Hablum minallah wa hablum minan nas, orang yang berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala secara batin dan secara zahiriyah. Dia pun baik dengan sesama manusia, baik dengan keluarganya, baik dengan tetangganya, baik dengan pergaulan-pergaulan dimanapun mereka berada. Mereka itu termasuk minal muhsinin, dari orang-orang yang baik. Kanu qalilan minal laili ma yahdaud, dahulu ketika di dunia, di waktu malam itu sedikit sekali tidurnya. Orang yang sedikit sekali tidurnya. Wabil asharuhum yastaghfirun, kakala menjelang subuh mereka beristighfar. Wa fi amwal haqqun lisairin wa mahlum, dan dari sebagian harta-harta mereka mengeluarkan sebagian hartanya. Lisailin, bagi orang-orang yang meminta, wal mahrum, dan orang-orang yang mencegah dirinya untuk meminta. Jadi jaminan orang yang berbuat baik ataupun orang yang sedikit sekali tidurnya di waktu malam, dan orang-orang yang sedang siasa beristighfar mohon ampun kepada Allah taala menjelang waktu subuh, dan sebagian harta yang mereka miliki kemudian diberikan kepada orang-orang yang meminta dan orang-orang yang mencegah dirinya untuk meminta. Jadi 4 sifat ini yang Allah sifati dalam ayat Quran, mereka itu termasuk golongan-golongan orang-orang yang bertakwa, yang Allah jaminkan mereka kehidupan di alam dunia berupa kebahagiaan, ketentraman, kelanggengan hidup, rukun dengan keluarga, dengan sesama orang yang dekat dengan dia. Jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, innal ladzina amanu wa amilus solihati min dzakarin unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh, baik laki maupun perempuan, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan kepada mereka itu kehidupan yang baik, hidup nyaman, tentram bersama keluarga, rukun dengan keluarga, rukun dengan apa? Dengan tetangga, dengan para sahabat. Hidup dalam keadaan bahagia sampai akhir hayat.
Setiap kesulitan segala diangkat oleh Allah Ta'ala. Rezekinya cukup dan berlimpah diberikan Allah Ta'ala dan mereka berbagi. Nanti di hari kiamat Allah akan berikan balasan yang terbaik berupa rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Mereka itu termasuk orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Di dalam hadis Nabi SAW, Abdulus siyam ba'dar Ramadhan syahrullah Muharram. Paling utama puasa sesudah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Wa abdulus salati badal faridatu salatul lail, dan paling utamanya solat sesudah solatul fardu adalah solat di waktu malam. Rahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah, bahwasanya paling utamanya puasa sesudah Ramadan adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni di bulan apa? Di bulan Zulhijjah ataupun di bulan Muharram 8 dan 9 di bulan Zulhijjah, ataupun tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram, Tasyu'a dan Asyura, termasuk puasa Rajab dan bulan Sya'ban. Ini makanya kita dianjurkan untuk selalu berpuasa. Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam, beliau melaksanakan ibadah puasa itu karang puasa, besok tidak puasa, besok puasa, besok lagi tidak puasa. Tuh puasa Nabiullah Daud. Ada lagi puasanya Nabiullah Ibrahim, namanya Saumud Dahr. Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah puasa sepanjang masa seumur hidupnya, kecuali waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa, yakni puasa bainal idain, di antara dua id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan ayamut tasyrik, tanggal 11, 12, 13 dari bulan daripada bulan Zulhijjah. Itu cuma apa? 5 hari saja. Nabiullah Ibrahim beliau tidak puasa karena 5 hari ini hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 365 hari, cuma 5 hari beliau nggak puasa. 360 hari beliau puasa. Kemudian apa kata Nabi? Sumu patasihu, puasalah kamu akan sehat. Ini hadisnya sahih. Nabi memberitahukan kepada kita 14 abad yang lalu, orang yang puasa orang akan menjadi sehat. Kenapa? Karena banyak makanan-makanan dan minuman yang kita makan dari bermacam-macam makanan dan minuman. Sebab semua makanan yang ada di negeri kita ini kebanyakan mengandung racun. Mengandung racun. Kenapa? Pakai kimia. Jangankan mie instan, ya enggak? Itu yang namanya ikan asin aja. Apaan? Formalin. Ikan asin aja pakai apa? Formalin. Itu ikan asin, ikan tembang, ikan sempet lenge, ikan lagi berapa? Itu ikan asinnya pakai apa? Pakai formalin, pengawet si mayit. Belum yang namanya sayur-sayuran pakai disemprot itu. Pakai disemprot. Makanya banyak yang pada sakit, kuman-kuman, bakteri banyak di perut kita. Yang kita makan banyak mengandung kimia. Tidak ada menyebabkan punya penyakit apa? Kanker. Penyakit kanker itu tidak ada obatnya kecuali kematian. Karena jarang didapatkan obat untuk menyembuhkan kanker tersebut, walaupun di kemo. Ada yang berhasil, ada yang kagak. Ini ilmu yang Allah berikan kepada manusia dalam ilmu medis. Ternyata ilmuwan para barat
untuk mematikan sel-sel penyakit yang ada di tubuh kita, jalannya secara puasa. Puasa 8 hari dalam 1 bulan. 8 hari dalam 1 bulan. yakni puasa Senin dan Kamis. Kalau 1 minggu dia puasa 2 hari, berarti 4 minggu berapa? 8. Obatnya ternyata dengan cara puasa. Maka orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang. Kenapa? Sering puasa, makanya sehat. Sumu fatasihu. Puasalah kamu, kamu akan sehat. Karena yang berkata adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shadiqul masduq. Beliau adalah yang paling benar di dalam ucapannya. Wa ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak mengucapkan dengan hawa nafsunya, tapi apa yang dikatakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya dengan Nabi. Kenapa? Innaka laminal mursalin. Sungguhnya engkau wahai Muhammad termasuk golongan seorang Rasul. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tuh dalam surah Yasin, yakin kita. Makanya orang pengen berobat ketika mau dioperasi atau dicek gulanya, puasa dulu. Puasa. Maka jalan puasa itu ada jalan penyembuhan. Maka di Masjid Al-Afiyah itu awal permulaan bulan puasa itu sepi banget yang sakit. Yang sakit sepi, yang berobat sepi. Kenapa pusat? Tuh parkiran kagak ada. Kosong. Mobil kosong. Motor kosong. Paling ada parkiran petugas medis saja yang kerja di kecamatan, Puskesmas kecamatan Jagakarsa tuh dekat rumah saya. Sepi 1 bulan. Sepi. Makanya karyawan itu kalau habis zuhur pada ke masjid itikaf baca Quran. Saya tanya, lu nggak kerja? Sepi pusat. Pasien sepi. Nanti lebaran 3 hari penuh tuh. Penuh. Parkiran tuh lapangan yang luas nggak muat sampai parkiran ke masjid. Pada sakit. Kenapa? Kena opor ayam. Kena pindang. Durian montong apa aja dimakan. Kue yang di meja habis. Dari gerinang, dari opak. Semuanya pada habis. Akhirnya penyakit datang lagi. Alhamdulillah Allah wajibkan yang namanya puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tuh, 1 bulan penuh. Orang yang puasa 8 hari aja bisa sehat. Bagaimana kalau kita puasa 1 bulan penuh? Pasti bakteri, penyakit yang ada di tubuh kita, sel-sel yang merusak anggota rongga tubuh kita, Allah akan hilangkan dengan cara berpuasa. Alhamdulillah.